السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kenikmatan sampai saat ini, memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang antum lihat pada pertemuan kali ini, ulun tidak membawa kitab Bulughul Maram, yang artinya kita tidak membahas apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yakni dalam Kitabul Jami'. Tapi pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema, yang itu bagaimana cara yang benar dalam mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara yang benar tatkala kita mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting. Karena mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat mulia. Di antara ibadah yang luar biasa adalah kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di luar sana ada beberapa mungkin yang keliru tatkala mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah mereka kurang atau yang dikatakan oleh para ulama jafa, terlalu kurang dalam mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mungkin sebagian mereka menganggap Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana manusia biasa yang lain. Bahkan sebagian mereka tidak terlalu menghormati Nabi Muhammad SAW sebagaimana mestinya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya syariat atau perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW itu tidak relevan lagi di zaman sekarang dan perlu dirubah. Ada golongan yang semacam ini. Dan yang berlawanan dengan golongan yang semacam ini ada di luar sana juga, yang terlalu berlebihan tatkala mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena kita tahu dalam setiap ibadah itu ada barometer. Dalam setiap ibadah itu ada tuntunan. Maka mencintai Nabi Muhammad SAW juga di antara ibadah mulia yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Itu makanya bahkan di antara mereka ada yang sampai menyanjung Nabi Muhammad SAW dengan sanjungan-sanjungan yang berlebihan, pujian-pujian yang seakan-akan menyamakan derajat Nabi Muhammad SAW dengan Tuhan. Di antaranya ada yang yang disebutkan oleh mereka di dalam syair-syair mereka. Mereka mengatakan, wa inna min judika dunya wa barrataha. Wahai Rasulullah, di antara kedermawananmu lah adanya dunia dan akhirat ini. Jadi adanya dunia dan akhirat karena kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dan di antara ilmumu wahai Rasulullah, ilmu yang ada pada Lauhil Mahfuz dan ilmu pena catatan takdir. Dan ini tentu berlebihan. Tidak ada yang mengetahui catatan takdir, tidak ada yang mengetahui Lauhil Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui ilmu gaib kecuali apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah itulah yang maha mengetahui ilmu gaib yang tidak Allah tampakkan ilmu gaib itu kepada siapapun di antara makhluk Allah. Kecuali siapa yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengetahui mungkin beberapa ilmu gaib, itulah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selainnya, Nabi tidak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah lah yang memiliki kunci-kunci gaib, ilmu masa depan dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, ada sebagian orang yang memuji berlebihan Nabi Muhammad SAW seakan-akan menyamakan Nabi Muhammad SAW seperti Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui ilmu-ilmu ghaib. Dan ini tentu berlebihan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih mereka mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah melarang hal ini. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mewanti-wanti kepada para sahabatnya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, "La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam." Jangan kalian puji aku berlebihan, kata Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam secara berlebihan. Fa innama ana 'abdun yaqulu 'abdullahi wa rasuluh. Karena sesungguhnya aku ini hamba. Maka katakanlah pada diriku, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya, kata Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kewajiban, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih wajib daripada kita mencintai anak kita, mencintai orang tua kita, mencintai harta kita, mencintai keluarga kita. Namun tatkala mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ada batasan-batasan di situ. Ada barometer, ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kaidah sederhana, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih mencintai Nabi Muhammad SAW sebesar kecintaan para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat Nabi lah manusia yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW, paling besar cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cintanya bukan hanya pengakuan belaka. Cintanya memang benar-benar dibuktikan oleh mereka. Mereka siapkan harta mereka untuk dakwah Nabi. Mereka siapkan diri mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang berperang dengan keluarga mereka sendiri. Mereka melawan orang tua mereka sendiri yang masih musyrik, melawan anaknya sendiri yang masih musyrik, melawan keluarganya yang masih musyrik. Untuk apa? Untuk membela Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan omong kosong belaka, benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Namun lihatlah perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana batasan para sahabat tatkala mengagungkan dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, "Lam yakun syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh sahabat Nabi Muhammad melainkan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apa kata Anas? Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Dan mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW apabila melihat Nabi Muhammad SAW datang, mereka tidak mau berdiri dalam rangka menyambut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena para sahabat tahu Nabi itu tidak suka dibegitukan. Nabi itu kada ketujuh apabila Nabi datang, para sahabat berdiri menyambut Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka tahu Nabi itu tidak suka dibegitukan, mereka kada hendak lagi melakukan. Kada mau lagi mereka tatkala Nabi datang, kemudian mereka berdiri menyambut Nabi Muhammad SAW. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang mereka cintanya bukan hanya sekedar pengakuan dan omongan belaka, namun mereka buktikan dengan pembuktian yang luar biasa. Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukaddimah agar kita tahu bahwasanya mencintai Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang luar biasa, dan di dalam perkara tersebut ada batasan-batasan yang ajarkan kepada kita umat Nabi-Nya Muhammad SAW. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah bahwasanya cinta Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Apa dalilnya? Yang pertama, di antara dalil akan hal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perkara cinta kepada Allah dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah gandengkan perkara mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu semua? Itu semua termaktub di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Surat At-Taubah ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kana aba'ukum, apabila ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa abna'ukum wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal kalian yang kalian cintai, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datang dengan perkaranya. Inilah yang kata para ulama dengan dikatakan dengan al-mahab at-thamaniyah, 8 perkara yang menjadi tabiat manusia. Manusia cinta terhadap 8 perkara. Wajar. Manusia cinta kepada anak, kepada orang tua, kepada harta, kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, dan lain sebagainya. Namun kata Allah, kalau itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu. Di sini Allah Subhanahu wa taala gandengkan wajibnya mencintai Allah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan dari Anas bin Malik, "Thalathun man kunna fihi wajana bihinna halawatal iman." 3 perkara yang barang siapa seseorang memiliki 3 perkara ini, dia akan mendapatkan, merasakan lezatnya keimanan, akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada keduanya. Harus Allah dan Rasul yang lebih dicintai. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mencintai Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sendiri mewajibkan kepada kita umatnya untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW melebihi yang lain. Nabi langsung mewajibkan kepada kita untuk mencintai beliau melebihi cinta kita kepada yang lain. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak beriman seseorang di antara kalian. Bayangkan, ini tidak berbahaya. Tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sampai aku ini menjadi orang yang paling ia cintai, bahkan lebih besar daripada kecintaannya kepada anaknya, kecintaannya kepada orang tuanya, dan kecintaannya kepada manusia seluruhnya. Dalam riwayat Imam Muslim, hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Sampai aku menjadi orang yang ia cintai melebihi kecintaannya kepada keluarganya, kepada hartanya, dan kepada seluruh manusia. Harus mengutamakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Ini diwajibkan Nabi Muhammad SAW. Itu makanya tatkala Imam Bukhari meriwayatkan, tatkala Umar bin Al-Khattab berjalan bersama Nabi Muhammad SAW, Umar bin Al-Khattab berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya illa min nafsi." Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau itu adalah manusia yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Artinya apa? Aku lebih mencintai diriku daripada engkau. Tapi yang lain, ulun lebih cinta pian daripada yang lain. Tapi kalau lawan diri ulun, masih cinta diri ulun. Dan ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Seperti ini saja ini sudah luar biasa. Namun ini apa kata Nabi Muhammad SAW? La ya Umar, ini belum cukup. Hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik. Sampai aku ini menjadi orang yang kamu cintai, meskipun itu terhadap dirimu sendiri. Harus lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW daripada kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Tentu tabiat manusia, dia cinta kepada dirinya sendiri.
Dan seperti Umar ini saja sebenarnya sudah luar biasa. Namun apa kata Nabi? Belum cukup. Maka kata Umar bin Al-Khattab, "Walladzi nafsi biyadihi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah kata Umar, sekarang wahai Rasulullah, engkau menjadi orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar keimananmu wahai Umar. Ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mencintai Nabi Muhammad SAW adalah perkara atau ibadah yang sangat mulia. Pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai Nabi Muhammad SAW ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwasanya ada seseorang. Anas bin Malik meriwayatkan ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab yang tinggal di pinggiran atau di luar kota Madinah. Yang biasanya para sahabat itu menunggu, menanti-nanti amun Arab Badui ini datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya pertanyaannya unik-unik. Dan biasanya ada ilmu yang akan ditimbulkan dari pertanyaan Arab Badui ini. Makanya terkadang para sahabat menghadang, yang terkadang para sahabat itu supan untuk bertakun lawan Nabi. Bahkan di antara para sahabat ada yang menunggu setahun untuk tidak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sungkan. Orang Arab Badui kada ada supannya. Bahkan sebagian mereka bertemu memanggil Nabi Muhammad SAW tidak dengan sebutan Nabi, dengan sebutan ya Muhammad. Memang kasar kehidupan mereka. Nah, Arab Badui tiba-tiba datang. Para sahabat sudah menanti-nanti kehadiran ini. Ini pasti bertakun orang ini. Dan ternyata memang benar dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Pertanyaan yang luar biasa. "Wahai Rasulullah, bila hari kiamat?" Pertanyaan yang luar biasa. Sahabat kata dengan waninya bertakun dengan pertanyaan semacam ini. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW balik bertanya kepada orang yang bertanya tadi, "Wa madza a'dadta laha?" Tidak perlu engkau bertanya kapan hari kiamat. Apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat ini? Kada perlu tahu bebilanya. Ikam siapakan apa gerak? Sudah menyambut hari kiamat. Maka kata Arab Badui tadi, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah, ma'adatu laha min kathratis salati wala siyami wala sadaqah. Walakinni uhibbullah wa rasulah." Demi Allah, aku tidak menyiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat ini dengan banyak salat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah. Ulun kada bisi amalannya itu. Akan tetapi kata Arab Badui ini, uhibbullah wa rasulah. Ulun ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan bersama orang yang engkau cintai. Ganjaran yang luar biasa. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai, kata Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik tatkala mendengar hadis ini, dan Anas yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada kita sekarang. Apa kata Anas bin Malik? "Fama farihna bi syai'in. Farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Kami tidak pernah merasakan gembira, kata Anas, sebagaimana gembiranya kami tatkala mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat. Kata Anas bin Malik, "Fa ana uhibbun Nabi wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim." Aku ini cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap aku akan dikumpulkan bersama mereka karena aku cinta kepada mereka meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Wah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, motivasi kepada kita. Agar apa? Agar tidak salah dalam mencintai. Karena sebagian kita ada yang mengidolakan orang yang tidak pantas diidolakan. Maka hati-hati, termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis lain, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Sebelumnya ada pertanyaan dari para sahabat, "Ya Rasulullah, madza taqul fi qaumin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Apa pendapatmu? Ada seseorang yang mencintai orang lain, namun orang ini tidak bersama mereka.
tidak menyerupai mereka, tidak seperti mereka, tapi dia cinta kepada orang ini. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka kalau kita salah dalam menjadikan seorang idola, maka berbahaya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 perkara inilah yang menunjukkan bahwasanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang benar? Bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar? Karena kalau hanya sekedar omongan belaka tanpa ada bukti, itu omong kosong. Hanya mengatakan aku cinta padamu, tapi tidak ada bukti yang dia berikan, itu omong kosong. Maka bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW supaya dikatakan cinta kita ini bujur karena kesalahan? Maka kata para ulama, haruslah terrealisasi 2 perkara. Yang pertama adalah kecintaan kita di dalam hati kepada Nabi Muhammad SAW. Yang para ulama menyebut ini dengan al-mahabbah al-qalbiyah, cinta di dalam hati. Dan yang kedua dengan ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah konsekuensi logis bagi yang cinta kepada seseorang di dalam hatinya, maka dia akan mengikutinya. Kita bahas yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan cinta seseorang di dalam hati. Karena kita katakan tadi, cara mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW dan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana menumbuhkan cinta kepada Nabi di dalam hati kita? Bagaimana caranya? Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau, kita harus tahu bagaimana perangai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Karena mustahil seseorang akan cinta kepada orang lain kalau dia tidak tahu bagaimana sifat orang tersebut, bagaimana akhlak orang tersebut. Kita saja terkadang tatkala kita membaca biografi seseorang, oh ternyata si fulan begini, ada rasa ketertarikan di dalam hati kita. Masya Allah orang ini. Kenapa? Karena kita tahu, kita mengenal, kita membaca biografinya, sejarahnya dan lain sebagainya. Maka begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kita mengenal bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau itu sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Bagaimana tawadhu'nya Nabi Muhammad, bagaimana pemaafnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi kepada istrinya, kepada sahabatnya, kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada pembantunya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling istimewa dalam menerapkan segala berbagai macam perkara aspek kehidupan. Tak kala kita mengetahui itu semua, oh, kayak ini sekalinya Nabi Muhammad SAW. Oh, Masya Allah. Tak kala kita mendengar sabda dari perkataan Anas bin Malik, khadamtu Nabi SAW 10 sinin. Aku pernah berkhidmat, aku pernah menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Dan aku tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, kenapa Ikam Gawi itu? Kenapa kata Ikam Gawi seperti ini? Tidak pernah. Ujar siapa? Ujar Anas bin Malik. 10 tahun kata Anas bin Malik, aku menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa seperti itu kepada karyawannya, kepada orang yang ada di bawahnya? Kenapa Ikam Gawi seperti ini? Kenapa kata Ikam Gawi seperti ini? 10 tahun kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah mengatakan hal demikian. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW kepada istrinya? Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Akulah yang paling baik terhadap istriku. Bagaimana Nabi bermuamalah bahkan kepada musuh beliau dengan muamalah yang luar biasa. Bagaimana Nabi memerintahkan para sahabat untuk berbuat baik kepada para tawanan. Yang mana turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW memberikan makan kepada para tawanan, sebagaimana mereka memberikan makan kepada keluarga mereka sendiri. Sampai diceritakan tatkala tawanan Badar diperintahkan untuk memberikan makanan-makanan yang istimewa kepada mereka, sampai para tawanan ini kaget. Yang biasanya kami diberi makan kalau menjadi tawanan makanan yang biasa, ini malah dikasih roti gandum yang itu makanan yang luar biasa pada saat itu. Sementara para sahabat hanya makan kurma.
Yang pada saat itu makanannya mungkin sekarang tidak terlalu zaman dulu tidak terlalu istimewa. Tapi roti zaman dulu makanan yang istimewa. Malah roti itu diberikan kepada tawanan atas perintah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau pian ada maling di rumah pian, ditangkap, dikacak, ditawan, menghadangi polisi sebelum ditangkap. Sekalinya malingnya kelaparan, di rumah pian ada kambing lawan tempe. Mana yang pian unjuk lawan maling? Para sahabat kambing ini diunjuk. Seperti itu akhlak sahabat Nabi Muhammad SAW, dan itu dari perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membaca ini semua jemaah dimuliakan Allah, tumbuh kecintaan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan benar memang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan menyayangi, mencintai seseorang kalau kita kada kenal lawan Nabi Muhammad SAW? Maka di antara caranya tidak lain tidak bukan dengan belajar, membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, agar kita menumbuhkan cinta di dalam hati dengan mengenal perangai dan sifat atau akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agar kita bisa menumbuhkan cinta kita di dalam hati ini kepada Nabi Muhammad SAW, mengetahui jasa-jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan itu logis. Orang yang paling banyak jasanya lawan kita, biasanya kita lebih cinta kepadanya. Semakin besar jasa seseorang terhadap diri kita, semakin cinta kita kepada dirinya. Maka bagaimana caranya? Kita harus bisa mengetahui sebesar apa jasa Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Dan tentu jasa Nabi Muhammad SAW luar biasa. Melebihi jasa orang tua kita. Melebihi jasa ibu bapak kita kepada kita. Nabi Muhammad SAW, melalui Nabi Muhammad SAW, Allah berikan Islam. Allah berikan jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di zaman dahulu disiksa luar biasa. Demi siapa? Demi umatnya. Nabi Muhammad SAW dikatakan dicaci luar biasa. Demi siapa? Demi umatnya. Demi tersebarnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu jasa yang besar. Yang tadinya di muka bumi ini Allah tidak disembah. Yang tadinya orang-orang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah macam-macam. Datanglah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah semata. Dan dakwah itu sampai ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Bayangkan. Itu jasa yang luar biasa. Kalau bukan itu semua, kita tidak akan selamat di akhirat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin besar kita mengetahui jasa Nabi Muhammad SAW, semakin besar pula cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu kaidah di dalam kehidupan. Semakin besar kita tahu ada orang yang jasanya besar juga terhadap kita, kita akan cinta kepada orang tersebut. Contoh pian bisi kawan 2 ikung. Seikungnya pemalar, seikungnya rajin menraktir makan misalnya. Siapa yang pian cintai? Yang rajin menraktir makan. Logis. Kenapa? Ini banyak jasanya lawan kita. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, tahadu tahabu. Saringlah kalian memberi hadiah, kalian akan saling mencinta. Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah dimulakan Allah, pernah berfirman dalam sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 128 menceritakan bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat bagi Rasulullah apa yang memberatkan kalian. Rasulullah juga merasa berat kalau kalian merasa berat. Dan itu benar. Bahkan orang kafir saja tidak mendapatkan hidayah, Nabi sedih. Orang munafik tidak mendapatkan hidayah, Nabi sedih. Wala tahzan alaihim. Allah tegur, tidak usah engkau bersedih wahai Muhammad kepada mereka. Apalagi kepada orang beriman. Harisun alaikum. Nabi sangat bersemangat untuk agar kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Semangat Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi sangat pengasih, sangat penyayang, sangat lemah lembut kepada orang-orang beriman. Ini sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan ini jemaah dimuliakan Allah, maka sedikit demi sedikit akan tumbuh rasa cinta itu di dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah konsekuensi yang logis dari timbulnya cinta di dalam hati. Setelah timbul cinta di dalam hati, konsekuensinya apa? Mengikuti dan meniru-niru Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dikatakan ittiba'. Itu logis.
Biar lihat aja sekarang kalau ada orang yang mengidolakan Messi. Dia akan mengikuti rambutnya, dia akan mengikuti jenggotnya, dia akan mengikuti cara berjalannya, cara berbicaranya, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia cinta kepada Messi. Kafir toh. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Harus lebih diikuti. Maka tatkala kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka apakah kita sudah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Apakah kita sudah meniru-niru gaya Nabi Muhammad SAW? Karena orang yang cinta lawan orang lain, biasanya orang yang mengidolakan orang lain, biasanya apa? Dia akan mentaatinya dan dia akan meniru-niru gayanya. Itu makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau cintamu itu benar, pasti engkau akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan menurut kepada orang yang dicintai. Ujar siapa? Ujar Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, haruslah kita meniru-niru bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berkehidupan, dalam bermuamalah di dalam dunia, terlebih di dalam ibadah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya dan lain sebagainya. Semakin banyak kita meniru-niru Nabi Muhammad SAW, maka semakin besar cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Nabi itu uswah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian ada suri tauladan yang baik. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya kehidupan Nabi itu semuanya adalah contoh bagi umatnya yang layak untuk ditiru dan diikuti. Dan bukan hanya itu saja, tatkala kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, mencontoh Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan kecintaan Allah, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian katakanlah kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, maka ikutilah aku. Yuhibbukum Allah, Allah akan cinta kepada kalian. Kalau kita mengikuti Nabi, Allah cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di antara para ulama menyebutkan di antara mazahir al-ittiba', di antara gambar atau potret nyata mengikuti Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita harus tahu, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW tatkala masuk masjid? Bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW tatkala di dalam rumah tangga? Bagaimana petunjuk Nabi tatkala di dalam hammam, di dalam WC? Bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW tatkala makan, tatkala tidur? Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita ini akan berpijak di atas sunnah Nabi selama sunnah itu ada. Artinya kalau ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, maka itu yang akan kita gali. Semakin banyak orang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, semakin nyata bukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu pasti. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "Law istata'ta an tahukka ra'saka illa bidalil faf'al." Kalau engkau bisa untuk menggaruk kepalamu dengan dalil, maka lakukan. Ini bukan artinya amun hendak menggaruk kepala cari dalilnya dulu, tidak. Maksudnya apa? Maksudnya kita benar-benar bersungguh-sungguh melihat, mencari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ada petunjuk Nabi di situ. Jadi kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau seandainya menggaruk kepala itu ada dalilnya, maka lakukan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW caranya dalam menggaruk kepala dan lain sebagainya. Sampai seperti itu. Makanya kita belajar di sini kan, setiap bulan kita belajar Kitabul Jami'. Kita belajar adab-adab Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW
tatkala berpapasan dengan orang lain, Nabi mengucapkan salam. Bagaimana pada pertemuan yang lalu kita belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam memakai sendal dan lain sebagainya, mendahulukan kaki kanan, mencabutnya mendahulukan kaki kiri. Dalam setiap aspek kehidupan ingat, ada sunnah Nabi di sini. Amun ada itu gawi, lakukan itu. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Di antara bentuk cinta kita, ini sudah isya belum? Belum. Di antara bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari Nabi Muhammad SAW memerintahkan itu semua kepada kita. Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyara. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita di majelis ilmu ini, alhamdulillah, setiap majelis ilmu kita pasti banyak bersalawat. Kenapa? Karena yang disambat itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat jamaah dengan Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang nang bakhil itu, orang nang engken itu, orang nang pelit, orang nang medit, barang siapa nang mendengar namaku disebutkan tapi ini enggan bersalawat kepadaku. Jadi setiap kita mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita sebut juga sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir di antara bukti nyata kita mencintai Nabi Muhammad SAW, tidak melakukan perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena konsekuensinya tadi logis. Mengikuti. Yang namanya mengikuti itu tidak menambah, tidak mengurangi. Itu mengikuti. Meniru-niru. Tidak menambah, tidak mengurangi. Maka kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sudah. Cukupkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali sunnah. Banyak sekali ibadah yang datang dari Nabi yang masih belum kita kerjakan. Untuk apa kita repot-repot membuat ibadah baru? Maka kata Imam Malik rahimahullah, "Faman lam yakun yawma idzin dinan, falaysa al-yawma dinan." Kalau zaman dahulu perkara itu tidak dikatakan bagian dari agama, wah ini pun itu bukan dari agama. Karena sekarang banyak yang berani mengatakan, dahulu tidak dikatakan itu wajib, sekarang menjadi wajib. Dahulu tidak dikatakan itu sunnah, sekarang menjadi sunnah. Maka kalau dahulu itu bukan bagian dari agama, mustahil sekarang menjadi agama. Kenapa? Agama sudah sempurna. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja Nabi. Tidak usah membuat-buat karena kalian itu sudah dicukupkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita bersaksi bahwasanya tidak ada kebaikan kecuali sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada keburukan kecuali sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang datang di zaman sekarang membawa ibadah baru yang sebelumnya tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, secara tidak langsung dia ini menuduh Nabi Muhammad SAW. Apa? Menuduh Nabi Muhammad SAW tidak sempurna dalam membawa ajaran. Waliyadzubillah. Dan itu yang dikatakan Imam Malik. Man ibtada bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dan dia anggap itu adalah perbuatan yang baik, maka secara tidak langsung dia menganggap Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalah. Karena ada yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dia tahu. Seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun bisa meraih pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.